Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, this video is my first video in this second semester. I will present a video about the chapter 7. It's about my uncle is a zookeeper. I will differentiate this video into three parts and this video is the first part. Okay, in this first part, I want to share the materials about vocabulary of an animals. Nah, let's check the presentation. Okay, this video is about my uncle is a zookeeper. Or in bahasa, you can say pamanku adalah seorang penjaga kebun binatang. This video is a content from chapter 7 and this video is the first part of chapter 7. Okay, first I want to give the introduction of this presentation. In the chapter 7, in this chapter, we will study about vocabulary that have a relation with animals, usually in the animals in the zoo, ya, khususnya kebun binatang hewan yang ada di kebun binatang. Then after that, in the second video, next after this video, we will study about simple present tense. And the last video, we will study about descriptive text. Nah, what is that? Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Untuk video kali ini, kita hanya akan membahas vocabulary yang berkaitan dengan hewan, khususnya yang ada di kebun binatang. Untuk pertemuan selanjutnya, video selanjutnya adalah kita akan membahas tentang simple present tense, dan juga kita akan membahas tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Nah, itu nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Okay. Next is I want to introduce the wild animals atau hewan-hewan yang buas. I have some picture of wild animals. You can see this one is an eagle. Okay, this one is eagle is a wild animals. After that, I will show you a bear. Yeah, the bear is a wild animal. Then this picture is a monkey. Yeah, monkey is one of the wild animals. Then of course you know about these animals. This one is tiger. Tiger is a wild animal. And this one is shark, but you cannot found a shark in the zoo ya. Kita tidak bisa menemukan hiu di kebun binatang. Kalau hewan-hewan yang di atas tadi, yang 4 tadi mungkin kita masih bisa menemukan di kebun binatang. Kalau hiu hanya di lautan, nggak ada yang berani nangkap. Next is rhinoceros. Okay, rhinoceros juga bisa kita temukan di kebun binatang. And this one is lion, the king of the jungle atau raja hutan. Ini juga salah satu hewan yang buas, wild animal. Dan kita bisa menemukan ini di sekitar kita, di lingkungan kita. Snake, snake is a wild animal. Dan crocodile, crocodile ya, buaya, buaya yang sesungguhnya ya ini. Ini juga wild animals. And the last is elephant. Nah, gajah. Gajah ini juga merupakan hewan yang wild atau buas. Aslinya seperti itu. Okay, next is I want to show you the tame animals, or you can say tame animals is a domestic animal atau hewan yang biasanya domestik. Domestik itu bisa dipelihara. Bisa dipelihara di rumah ataupun bisa dipelihara di perkebunan, maksud saya peternakan seperti itu. Jadi hewan-hewan ini bisa dipelihara di peternakan. Tame animals or domestic animals. Oke. Jika kalian menemukan kata domestic animal itu sama artinya dengan tame animals ya, hewan yang jinak. Oke, first example is swan or goose ya. Ini angsa, bisa kalian temukan di sekitar rumah kalian, mungkin ada yang punya angsa seperti itu. Walaupun suka nyosor, tapi ini tetap hewan yang jinak ya aslinya. Oke, next is horse. Horse mungkin nggak semua orang punya, cuma ini juga dikembangbiakan di peternakan juga, peternakan kuda.
Oke, next is, nah semuanya tahu ini is a goat ya. This animal is a goat atau kambing. Nah ini juga salah satu dari hewan yang apa namanya jinak. Oke, bisa dipelihara di peternakan. Next, nah this cute animal is a rabbit. Oke, rabbit. Saya juga pernah memelihara rabbit dulu waktu kecil ya. Mungkin ada dari kalian pernah pelihara apa namanya rabbit juga. Apa bahasa Indonesianya? Kelinci ya. Kelinci di rumah kalian. Next, nah ini hampir semua orang yang ada di our regency, di our province ya, di Jogja itu kemungkinan banyak, kecuali yang di kota-kota ya. Kalau yang khususnya di desa-desa pasti banyak, hampir semua orang memelihara ayam ya. Nah, ini ayam jantan, cock ya. Oke, ayam jantan juga merupakan tame animals. Next is apa itu? Itu bebek ya. Bebeknya beda dengan bebek yang ada di sekitar kita, itu bebek luar negeri. Foreign duck, bebek luar negeri itu. Ya, itu bebek juga merupakan hewan yang bisa dipelihara dan bisa dikembangbiakkan di peternakan. Ya, selanjutnya the loyal animals, nah hewan yang sangat setia, walaupun ya sekali pasangan cuma itu aja seumur hidup gitu. Yaitu pigeon or merpati. Merpati, tame animals. Next is this cute animal is hamster. Oke, ada yang punya pelihara hamster di rumah? Oke, hamsternya saya juga pernah pelihara hamster. Ini hampir semuanya pernah saya pelihara. Ganding kuda nggak pernah, angsa nggak pernah, itu nggak pernah apa, kambing nggak pernah, bebek pernah nih. Oke, hamster saya pernah pelihara dulu waktu kecil, waktu SD dulu. Oke, next is cow, sapi, mu ya, sapi or mu, cow. Oke, ini biasanya diambil susunya atau dagingnya. Kalau yang ini khusus diambil susunya, kalau yang warnanya seperti ini ya. Oke, next this the last the picture of the funny animals. It's cat ya. Saya punya di rumah ada berapa ya? Ada 3 di rumah ya kucingnya. Oke, this is the tame animals. Okay, next we want to before we start to learn about descriptive text, kita akan mencoba untuk membuat frame of description. Mungkin di buku paket kalian juga bisa menemukan ini di chapter 7. Frame of description ini adalah kerangka, kalau dalam bahasa Indonesia adalah kerangka sebelum kita membuat teks deskriptif. Okay. First is you can make a table. Kalian bisa membuat tabel yang di situ ada kontennya adalah animals, habitatnya, foodnya, dan its characteristic ya. Nah, di sini saya ambil 2 contoh, satu yang wild animals, yang satu lagi adalah tame animals. Nah, the wild animals I give you the example of from lion ya, lion. The habitat of lion in the jungle, the food is meat, and the characteristic it has a strong body. Dia punya badan yang kuat, sharp teeth and claws, punya cakar. Sharp itu tajam, cakar gigi dan cakar yang tajam. It roars, mengaum. It attack its prey like deer. Ya, mereka menyerang prey itu apa namanya mangsanya seperti rusa, etc. dan lain-lain. Nah, terus from the tame animals, I give you example from cow. The habitat is a farm. The food is grass. The characteristic it has big body, punya badan yang besar. It produce milk. Oke, okay. Itu contoh frame of description. Nah, oke, okay. I think, thank you. Okay. I think that's all for my first video. After this, we will learn in the second part and the third part of the 7th chapter. Kita akan mempelajari video di part 2 dan part 3 dari chapter 7 ini tentang simple present tense dan juga descriptive text. Tapi mungkin setelah pertemuan kali ini. Okay, thank you for watching this video, and if you still have any questions, you can bisa dituliskan di kolom komentar dan kalian bisa tanya langsung ke saya, menghubungi kontak WhatsApp saya di 089890300245. Oke. Thank you for watching this video, and
Hope you always healthy and always happy. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.